Ibuku kelihatan kesal. Itulah Bu, tadi kan saya masuk di kelas 25. Jadi mereka itu kayak membuat saya kesal gitu. Oh, saya tuh main-main gitu. Padahal kan materi yang saya jelaskan itu penting bagi mereka. Makanya tadi saya ke bagian rumah, saya minta solusi bagaimana caranya supaya mereka memberikan saya solusi lah. Setiap hari saya masuk, materi yang saya jelaskan itu terus saya mengulangi, mereka kalau saya jawab. Jadi itu masalahnya. Iya. Kalau itu memang saya sudah mendengar dari Pak Aris sama Bu Elvi juga melakukan cerita hal yang sama. Katanya kondisi kelasnya juga seperti itu. Jadi masih ada guru yang merasa berkeluh kesah Bu selain saya. Ya, ada Bu Elvi sama Pak Aris juga karena kan kalau saya kan tak masuk di kelas itu, jadi saya tidak tahu kondisi kelasnya seperti apa. Saya hanya mendengar dari Bu Elvi dan Pak Aris. Ternyata Bu Yola juga merasakan hal yang sama. Iya, kelas itu dari semua kelas yang saya masuk, kelas itu ya Allah, ya Allah, paling parah. Serius sekali kelihatannya, Bu. Ada apa? Gimana Bu Maimun? Iya, Bu Elvia, ini Bu Yola tadi kelihatan kesal karena siswa di kelasnya yang dia ajar itu terlihat cuek, tidak ada motivasi terhadap pembelajaran yang dilakukan. Memang Bu Yola, anak zaman sekarang itu sangat berbeda dengan anak zaman dahulu. Kalau anak sekarang itu, kalau kita kasih pelajaran dia kayaknya menyepelekan aja, kita di depan kita tanyakan dia tidak tahu. Kemudian kalau anak zaman dahulu lebih ada karakter dia itu lebih menghargai kita, dia tidak tahu dia bertanya. Kalau anak zaman sekarang ada Bu Yola, bikin kita kesal yang ada. Kita menjelaskan dia ribut-ribut, ya kan pemain. Kemudian kita bertanya dia tidak tahu, iya emang kesal. Begitulah perbedaannya anak zaman dulu dan sekarang, ya kan pemain. Jadi Ibu banyak sabar. Itulah Bu, jadi saya berpikir kan, bagaimana nanti mereka mendapat cita-cita mereka. Sikap mereka yang seperti ini sulit rasanya kalau bagi saya ya. Iya. Sulit rasanya mereka kalau untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi itu. Kalau sikap mereka dari sekarang aja udah seperti itu. Jadi gimana tuh Pak? Apa yang harus kita lakukan? Gimana ya? Atau gini, kita di sini punya ketua kombel kita, Pak Obes, Pak Us. Gimana kalau kita coba konsultasi sama beliau? Karena mereka beliau kan udah lama juga di sini. Mana tahu punya ide-ide cemerlang begitu. Atau misalnya kita yuk. Ayo, dia nanti ruangannya ya. Coba kita kesana yuk aja. Yuk, kita ke sana. Ini sih. Assalamualaikum. Ada berani yuk. Yuk. Sebagai guru hanya membantu kira-kira bidang studi apa nantinya yang tepat untuk mendampingi masa depan mereka nanti. Misalkan mereka ingin jadi dokter, nah nanti ada pemilihan jurusan mata pelajaran yang Bapak Ibu, jadi setiap anak itu berbeda-beda. Nah kalau dia ibaratnya dokter seperti yang saya katakan tadi, berarti mata pelajarannya di ada kimia, ada bahasa Inggris. Nah berbeda dengan anak-anak ini teknik. Nah kalau teknik tentunya ada matematika tingkat lanjut, ada fisika, ada geografinya. Kemudian nanti kita memperbaiki jurusan misalkan ilmu sosial. Di situ ada ilmu sosiologi, ada ekonomi, ada bahasa Inggris juga, ada sastra Inggris juga, dan seterusnya. Jadi kita nanti pun dalam kurikulum merdeka ini tidak lagi memaksakan harus mata pelajaran yang sama untuk setiap anak. Nah inilah perbedaan antara kurikulum merdeka dengan kurikulum zaman dahulu. Yang kami dalam ini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kita
nih misalkan dalam kelas, kan anak cenderung bosan. Nah, Bapak Ibu bisa mengajak mereka belajar di luar kelas, misalkan di bawah pohon, atau di pondok-pondok baca, ataupun di teras-teras kelas, yang artinya memberikan suasana baru selain di kelas. Nah, begitulah, jadi adalah anak yang cuek tadi seperti yang disampaikan Pak Arif dan seperti yang disampaikan Bu Ola. Berarti kitanya yang harus membenah diri, ya Bapak Ibu. Mungkin untuk Pak Arif bisa saya kasih motivasi kepada sekalian ya. Iya Pak Arif. Jadi kita boleh menyesuaikan karakter anak dengan strategi waktu pelajarannya sendiri. Bagus. Artinya sebelum kita menetapkan strategi apa yang akan kita terapkan di kelas tersebut, yang pertama kita perhatikan adalah kita harus tahu dulu karakter anak di kelas itu seperti apa. Nah, lalu kita tetapkan metode apa yang tepat. Begitu Pak Najib. Jadi gitu ya Bu. Berarti saya boleh kalau seandainya nanti dalam pembelajaran saya mengajak anak belajar di luar kelas biar mereka tidak bosan. Boleh sekali bola karena supaya anak itu punya pikiran. Maklumlah misalkan beberapa kali bola pelajarannya siang hari panas, kemudian bola bawa ke pohon supaya mereka segar, kemudian melihat pemandangan yang luas. Maklum bola kalau udah siang hari ini kita kan namanya ngantuk, capek, ya kan? Nah, begitu. Ya, jadi gitu ya Bapak Ibu, udah dapat penjelasannya kan? Iya Pak. Jadi kalau saya nilai lah ya, berarti di kurikulum Merdeka ini gimana kita menyesuaikan belajar dengan seleranya siswa, atau kita belajar di kelas dengan karakteristik siswa itu sendiri. Karena kalau kita lihat kan setiap siswa punya karakteristik yang berbeda-beda. Itu harus bervariasi lah Bu Nani, antara kelas A dengan kelas B. Harus Pak Arif itu yang dikatakan bahwa kita ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Oh, iya. Artinya untuk kelas yang berbeda kita bisa melakukan strategi yang berbeda. Walaupun materi sama, tapi kita lihat kondisinya. Kalau kondisi seperti ini kita bisa berbeda. Begitu Pak Arif. Menyesuaikan karakter dengan pembelajaran. Iya, berarti kalau begitu tidak ada lagi yang namanya siswa bosan ya Bu ya. Insya Allah tidak ada Pak Arif. Semoga Ya, itulah dulu Bu. Kita sudah dapat penjelasan dari Bu Nani. Jadi ya, kita kembali ke kelas dan kita sebentar lagi juga masuk. Ya, kami permisi ya Bu Nani ya. ya Pak Arif. Selamat Assalamualaikum. Waalaikumsalam.